asal dari namaku. Ya, jadi berarti kata Rahman ini dan Rahim ini itu ada asal katanya, ya, dari Rahman itu. Karena di dalam hadis qudsi dikatakan wasaqatul laha isman min ismi. Nah, itu asal dari namaku itu adalah dari Rahman. Faman wasolaha wasoltuhu, dan siapa yang menghubungkan tali silaturahim, wasoltu, pasti aku akan menghubungkan tali silaturahim. Waman qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa ya yang memutuskan tali silaturahim, qata'tuhu, pasti aku akan putuskan tali silaturahimnya itu. Jadi tidak ada hubungan kerahiman, kasih sayang dalam dirinya, karena dia memutuskan tali kasih sayang itu. Kalau Qurtubi, dari Imam Qurtubi mengatakan wahada nasun fil istiqaqi pada makna lil muqaddamati wasyiqaq, ada nasun minal inilah teks yang menunjukkan bahwa kata Rahman itu istiqaq, ada asal pengambilannya, ada asal katanya. Para makna lil muqaddamati wasyiqaq, dan tidak berarti atau tidak bermakna itu ada arti perpecahan atau perselisihan di dalamnya. Wa ikarul arabi lismir rahman lijahdihim billah wa bima wajaba lahu. Orang-orang Arab itu mengingkari nama Ar-Rahman. Jadi kata orang Arab itu dulu itu tak ada kata Rahman, jadi karinya, nah, ya, tidak mengakui adanya kata Rahman. Kenapa? Lijahlihim, ya, billah, karena mereka tidak mengetahui Allah, belum mengenal Allah, tidak mengenal Allah. Wa bima wajaba lahu, dan juga ya belum mengenal sifat-sifat Allah yang seharusnya, yang patut, yang wajib bagi Allah. Wabina fa'lan, jadi bentuk kata fa'lan atau pola fa'lan, laisa ka fa'il, itu tidak sama dengan fa'il. Ada wazan fa'lan dan ada wazan fa'il. Fa'lan itu Rahman, fa'lan. Banyak itu yang wazan fa'lan itu. Ridwan, fa'lan, kasrah, fa'lan. Nah, kemudian ada yang wazannya fa'ilun. Ya, fa'ilun, rahimun, jamilun, fa'ilun, qaribun, ya. Nah, itu wazan sami'un, basirun. Itu wajahnya fa'ilun, ya. Fa'inna fa'alan la yaqau illa kata mubalaghatin fi'li, ya. Sesungguhnya bentuk fa'alan la yaqau illa kata mubalaghatin fi'li, dia hanya berbentuk, ya, mubalaghatul fi'li, jadi amat sangat, ya. Jadi perbuatan itu amat sangat, itu amat sangat. Jadi perbuatan kerahiman itu amat sangat, ya. Maha, jadi maha penyayang, maha pengasih. Nah, wakau lihat seperti ucapan kamu kalau kita katakan misalkan rajulun baru, itu artinya lil mumtali ghadaban. Jadi rajulun baru kalau kita katakan menggunakan wajah fa'lan, itu artinya seseorang yang dipenuhi oleh rasa marah, nah gitu ya. Jadi lil mumtali ghadaban, jadi
jiwanya itu dipenuhi oleh rasa marah, ya atau kemarahan yang begitu memuncak. Nah, itu. Jadi rajulun korban. Wa fa'ilun, sedangkan wazan fa'ilun itu rahimun misalkan itu. Qad yakunu bi makna fa'il wal maf'ul. Jadi kalau kita katakan fa'ilun itu artinya bermakna fa'il. Fa'il itu artinya pelaku yang kita rahim, yang merahmati, yang menyayangi, yang mengasihi gitu ya. Atau bermaknanya itu kalau ada fa'il itu maknanya maf'ul itu artinya yang dirahmati, yang dikasihi, yang disayangi gitu. Sama dengan qatilun, kalau kata qatilun itu artinya yang membunuh atau yang dibunuh itu artinya. Kalau Ibnu Jarir mengatakan atau berpendapat Ar-Rahman di Jamil Khalqi. Kalau disebut Rahman ada alif dan nun yang berwazan fa'il itu di Jamil Khalqi. Jadi mengasihi itu mengasihi bagi seluruh makhluknya. Ya, semua makhluk tidak melihat atau tidak dibatasi oleh agama. Mau Islam atau non-Muslim, Islam atau kafir, itu mendapatkan sifat rahman. Sifat rahman. Ini tentu mencari kata-kata tulis jamil khalqi. Ya, itu ditujukan ya untuk semua makhluk, ya, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam raya ini dan sebagainya. Ya. Kemudian ar-rahim bil mu'minin, sedangkan kata rahim yaitu menyayangi, yang maha menyayangi itu bil mu'minin, hanya untuk orang mukmin saja. Jadi rahim itu jadi kalau umat Islam itu mempunyai tiga berarti ya. Pertama, dia di dunia dan di akhirat mendapat rahmat. Ya, kemudian di akhirat hanya orang mukmin saja yang mendapat rahim. Gitu. Walihada qala ta'ala. Ya, oleh karena itu Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi kata Ar-Rahman itu disandingkan ya dengan istiwa. Jadi yang artinya adalah Allah Ar-Rahman yang menguasai arsy, atau kalau bahasa itu yang bersemayam di atas arsy. Bila kaifah gitu kan, tanpa bagaimana. Pada kalau istiwa al-ismini ar-Rahman, maka Allah yang menyebutkan kata istiwa dengan namanya ya ar-Rahman. Jadi istiwa itu disandingkan dengan kata ar-Rahman. Kenapa liya'umma jami'a khalqihi bi rahmatihi, yaitu untuk mencakup keseluruhan makhluknya bi rahmatihi, dengan rahmatnya itu, dengan kasih sayangnya itu. Jadi melingkupi seluruh makhluk ya dengan rahmatnya itu, dengan kemaharahimannya itu. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa kana bil mu'minina rahiman, dan ya bahwa Allah itu maha menyayangi bil mu'minina, kepada orang mukmin. Jadi rahim ya, rahim bil mu'minin. Nah, itu menunjukkan bahwa rahim itu khusus ditujukan untuk orang-orang mukmin. Bahsahu bi ismi rahim,
Dan Allah itu kan fasahum, mengkhususkan, ya, mengkhususkan kepada orang-orang mukmin Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yaitu Ar-Rahim. Nah itu dalam surah Al-Ahzab ya, nanti bisa dilihat Al-Ahzab surah yang 33 ayat 43. Ar-Rahman, wa ismu ta'ala Ar-Rahman, nama Allah Ta'ala Ar-Rahman khasun lam yusamma bihi ghairuhu. Oh, Allah Rahman ya, itu khusus hanya untuk Allah, tidak ada selain Allah itu yang diberi kata Rahman gitu. Nggak ada misalnya Rahman, itu pasti ada Abdul Rahman gitu. Jadi nggak bisa namanya langsung Rahman gitu, nggak, Abdul Rahman pasti. Itu hanya khusus, ya khusus yang kata Rahman. Qala ta'ala, Allah berfirman, qul Allah aw Rahman. Ya. Katakanlah ya Muhammad gitu kan. Serulah oleh kamu sekalian gitu. Kata Allah itu. Ya. Serulah kata Allah itu Allah gitu kan. Awidur Rahman atau serulah yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi kata Rahman ini khusus disematkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf surah yang ke-43 ayat 45. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu. Ya. Apakah kami jadikan ya min dunir rahman, dari selain Rahman itu Tuhan yang mereka itu disembah gitu. Ya, apa ada kata Rahman itu kemudian ditujukan tetap kepada nama Tuhan yang mereka sembah? Tidak ada. Karena dulu juga zaman jahiliyah tidak ada kata Rahman gitu, yang tadi disebutkan di Al-Qaraf ya. Walamma tajarraha muslimatun al-kadzab wa tusamma bi rahmanil yamama kasahullahu darbabal kadzibi wa saharabi. Walamma tajarraha, dan ketika Musailamah al-Kadzab ini memberanikan diri, berani-beraninya dia memberanikan diri, waktu sama dan dinamakan dia, ya dia sebut dirinya, ya apa Musailamah al-Kadzab menyebut dirinya itu Rahmanul Yamamah dengan kata Rahmanul Yamamah. Dia bilang saya ini Rahmanul Yamamah, Rahmannya dari desa Yamamah atau dari bangsa Yamamah. Nah, ketika dia memberanikan dirinya dengan menjulukan Rahmanul Yamamah, kasahullahu jalbabal kadzib, maka Allah juluki dia dengan jubah al-jibah itu jubah kebohongan, jubah kebohongan. Nah, jubah al-kadzib wasa'awrihi, lalu dia menjadi masuk dengan Musailamah al-Kadzab. Jadi di belakang namanya itu selain Musailamah itu ada kata Kadzab. Nah, maka terkenal sampai sekarang itu Musailamah al-Kadzab. Dia pernah bikin tandingan Al-Quran, tetapi tidak ada makna sama sekali. Misalkan dia katakan dalam surah Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbikal inna syani'aka huwal abtar. Dia coba tiru
Ya, surah Al-Kautsar itu inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dia katakan, ya, dia katakan inna a'tayna al-jawahir. Ya gitu. Kemudian fasholli li rabbika wajahir. Ini sama tuh, fasholli li rabbika, tapi dia bukan wanhar tapi wajahir. Jadi nggak jelas maksudnya. Ya aku telah berikan kepadamu mutiara, maka sholatlah kepada Tuhanmu wajahir dan nyatakanlah apa maksudnya. Itu Muslim Al-Hasan. Kemudian fasor ya jadi bukil masal fil kadzibin baina ahlil hadar wal mada, maka kemudian diberikanlah satu peribahasa kebohongan itu yang di antara para warga kota dan desa. Udah nyebut dia itu azab, dari Muslim itu al-kadzab, dibahasakan menjadi kadzab ya. Wa qad za'ama ba'duhum anna ar-rahim asyaddu mubalaghatan min ar-rahman li annahu akadu bihi. Li annahu akada bihi. Oke. Jadi wa qad za'ama ba'duhum, sebagian ulama gitu ya, itu mengklaim atau berpendapat bahwa Ar-Rahim itu lebih mubalaghah daripada kata Ar-Rahman. Nah ini menurut sebagian ulama. Jadi kata Rahim itu asyaddu mubalaghatan min Ar-Rahman, lebih balaghah, ya, lebih amat, lebih superlatif kalau bahasa ininya, lebih superlatif daripada kata Rahman. Di annahu akada bihi, karena kata Ar-Rahim ini akada bihi itu artinya mempertegas kata Rahman itu, mempertegas Rahman itu kasih sayang. Wal mu'akkidu la yakunu illa aqwa minal mu'akkadin. Jadi katanya yang mempertegas itu pasti itu aqwa, lebih kuat daripada yang dipertegasnya. Nah, jadi ini mu'akkid nih, apa namanya, Rahim ini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu adalah takkid daripada Ar-Rahman. Nah gitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jawabu anna hadza laysa min babit ta'kid wa innama huwa min babin na'at wa la yalzamu ma dzakarahu ma dzakaruhu. Jadi jadinya ya jawabannya gitu ya. Jawabannya adalah hanya laysa min babil ta'kid. Itu bukan begitu maknanya, gitu. Bukan begitu maksudnya. Ini kan bukan diambil dari bertakkid, bukan dalam masalah menegaskan, bukan ini. Nah gitu kata sebagian ulama yang lain. Anna ada laisa min babit takkid. Wa inna ma huwa min babit na'at, tetapi dia itu ya masuk ke dalam na'at, ya, tempat na'at. Jadi Ar-Rahim itu na'at gitu. Bismillahirrahmanirrahim, bukannya takkid, tetapi na'at sifat. Walaya dalam mengadakan, jadi tidak apa namanya, tidak begitu apa yang mereka katakan itu. Jadi kita benar yang pendapat pertama itu di atas itu, yaitu bahwa Ar-Rahman itu lebih balaghah, lebih mubalaghah daripada kata Ar-Rahim. Fa in qila
Fa idza kana Rahman asyaddu mubalaghatan fa'ala katafa bihi ar-rahim. Apabila kata Rahman itu asyaddu mubalaghatan, ini ada lagi pendapat. Apabila kata Rahman itu lebih superlatif, lebih mubalaghah. Kenapa bahal iktafat bahal iktafat bihi ar-rahim? Ya. Mengapa tidak cukup dengan kata Rahman saja? Gitu. Kita apa namanya? Seperti itu pendapatnya, pendapat. Ya kalau misalkan Ar-Rahman itu lebih mubalaghah, ya kenapa tidak cukup hanya kata Rahim aja yang ada di situ, nggak usah pakai kata Rahman? Pokoknya gila. Kemudian ada pendapat lain lagi, innahu lamma tusamma ghairuhu birrahman atau ghairuhu birrahman dia bilang Rahim liyak orang wahma bidzalika. Sesungguhnya kalau kata itu ya tidak disematkan kepada selain Allah, jadi kalau lama ya, kalau kata Rahman itu tidak disempatkan kepada selain Allah, itu lafaz Rahim kata Rahim itu liyak al-wahma bidzalika, untuk memutuskan atau menghilangkan kebimbangan, ya, untuk menghilangkan kebimbangan. Jadi ini menurut satu pendapat, dan itu perlu kata Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa innahu la yusafu bihi, sesungguhnya dia tidak disifati birrahmanir rahim dengan kata ar-rahmanir rahim illallah ta'ala, hanya Allah saja, hanya untuk Allah. Jadi Allah itu hanya disifati oleh kata ar-rahman ar-rahim. Jadi kata ar-rahman dan ar-rahim itu hanya mensifati kata Allah, gitu. Ya. Kaza rawahu Ibnu Jarir an Atta wa wajhahu bidzalika wa qawla. Nah, inilah yang diriwayatkan oleh Bapak Ibnu Jarir, hal yang pendapat seperti tadi itu yang diambil dari Imam Atta. Dan Ibnu Jarir itu mengarahkan kepada pemaknaan di atas, ya. Wal hasil, jadi gitu ya, anna min asma'ihi ta'ala ma yusamma bihi ghairuhu, ya, wa minha ma la yusamma bihi ghairuhu ka ismillah wal rahman wal khaliq wal raziq wa nahwa dzalika. Jadi bahwa ya apa yang dinamakan selain kepada Allah min asma'ihi, dari nama-nama Allah itu, ya, jadi ada, maksudnya ada nama-nama Allah itu ya yang disematkan kepada selain Allah, itu maksudnya. Jadi
Jadi anna min asma'i ta'ala ma yusamma bihi ghairuhu, ada ya kan yang diberi nama selain nama-nama Allah itu, ya dari nama-nama Allah itu ada juga wa min ma yusamma bihi ghairuhu, dan juga ada di antara nama-nama Allah yang tidak dipakai atau digunakan untuk selain Allah. Jadi asmaullah itu, nama-nama Allah itu ada yang digunakan oleh selain Allah, ada yang hanya digunakan kepada Allah saja. Ya. Kaismillah, seperti nama Allah Ar-Rahman wal Khaliq wal Razak. Kata Allah, kata Rahman, kata Khaliq dan kata Razak itu dan seperti ya atau dan lain-lain ya, itu hanya disematkan kepada Allah saja. Jadi nama Allah, kemudian Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razik itu tidak ada yang disematkan atau yang digunakan oleh selain daripada Allah. Misalkan nama orang, misalkan Al-Khaliq, tidak ada, pasti Abdul Khaliq. Tidak ada nama orang, misalkan Allah, pasti Abdullah. Tidak ada nama makhluknya itu Ar-Razik, pasti Abdul Razik, kata seperti itu. Itu yang disebut dengan wa min amala yusamma bihi ghairuhu. Wa amma rahim fa inna Allah wasafa bihi ghairuhu kaitsu qala fi haqqin nabi. Sedangkan atau adapun kata rahim, ya, adapun kata rahim fa inna Allah wasafa bihi ghairuhu, sesungguhnya Allah itu mensifati ya kata rahim itu ghairuhu, selain Allah, selain kepada Allah. Kaitsu qala fi haqqin nabi, ya sebagaimana Allah berfirman fi haqqin nabi, ya dalam atau mengenai haknya Nabi, ya pernyataan tentang hak Nabi itu ada di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya. Jadi Nabi itu terhadap orang mukmin ra'ufur rahim. Apa namanya? Penyayang dan lagi penyayang. Jadi itu ya. Jadi kalau kata selain tadi itu kata Allah, kata Rahman, kata Khaliq, kata Razik, itu hanya yang disematkan kepada Allah. Sedangkan kata Rahim, kata Rabb itu bisa ya kan disematkan atau digunakan kepada selain Allah. Yaitu misalkan Nabi sebut Rabbul Rahim, ya. Bil mu'minina Rabbul Rahim, terhadap kaum mukmin Nabi itu sangat penyantun dan lagi sangat penyayang. Kama wasofa ghairuhu bima di asma'ihi, sebagaimana juga ya Allah mensifati selain Allah itu bima di asma'i dengan beberapa namanya, nama Allah. Faqala fi haqqil insan, seperti firman Allah fi haqqil insan, mengenai hak manusia, ya ada hak di situ manusia. Nah itu dalam surah Al-Insan, surah yang ke-76 itu ayat 2, Allah berfirman waja'alnahu sami'an basira,
dia, ya manusia itu sami basirah, ya apa namanya, mendengar, basirah dan melihat. Menjadikan itu bisa mendengar dan bisa melihat. Jadi kata sami'an, basirah itu bisa ditujukan atau disematkan kepada manusia, pada manusia. Sehingga demikiannya ini mengenai ayat Bismillah ayat 1 dari surat Al-Fatihah, begitulah tafsirnya. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CD-nya ada. CD-nya. Saya minta CD-nya.